siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai tanda terima kasih dan ucapan syukur kita. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan pagi ini. Terima
pujian kami pagi ini Tuhan. Karena Engkau Raja di atas segala raja, yang patut kami sembah, yang patut kami muliakan pada pagi ini Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami dan terima kasih kami, bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan mengasihi hidup kami, Tuhan sudah menyertai di sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami boleh bersuka cita, kami boleh bersatu hati berkumpul jemaat-jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu hendak memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan, kami persembahkan di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Layakan kami, ampuni segala apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, biar agar kami boleh menerima berkat kasih karunia yang daripada Tuhan. Lewat ibadah kami pagi ini Tuhan, Kau pimpin dari awal pertengahan hingga selesainya nanti Tuhan. Ada di dalam urapan dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini, WL, pemain musik, operator, LCD, dan juga Tuhan hamba-Mu yang akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dengan urapan yang baru di atas hamba-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Kami berdoa pada pagi ini Tuhan, bagi saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan hantarkan, tibakan dengan selamat di gereja ini Tuhan. Terlebih yang tidak dapat hadir Tuhan, Engkau Tuhan juga melawat hidup mereka Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidup mereka Tuhan, mari Tuhan Engkau campur tangan dan turut bekerja Tuhan. Biar hati mereka Tuhan terbuka, ada kerinduan Tuhan, ada roh haus dan cinta akan Tuhan. Dan boleh mengagungkan, mempermuliakan nama-Mu Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Tuhan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kuasa hadirat-Mu memenuhi kami pada pagi ini. Tidak satu pun yang dilewatkan, diberkati. Bukan kami datang seperti biasa-biasa Tuhan. Kami datang dan kami akan pulang membawa berkat sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami membuka ibadah kami hanya di dalam Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari yang cerah, hari yang luar biasa. Mari kita dengan sukacita mengagungkan Dia, meninggikan Dia pagi ini. Kuatkan
duduk. Kita patut bersuka cita, bersyukur Tuhan Yesus yang membebaskan dan memberikan kemenangan sukacita bagi kita. Puji Tuhan, saya buka ruang kesaksian pagi ini. Ada kesaksian dari Bapak Ibu Saudari, saya beri kesempatan. Persilakan, ada kesaksian. Belum ada yang berulang tahun? Ya, belum. Ya, saya percaya kita semua memiliki kesaksian hidup dan kita merasakan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Ya, saya percaya Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita lanjut pujian kita di hadapan Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Dilawat dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kembali saya ajak kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau membuka hati di hadapan Tuhan. Kita percaya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, kita tahu bahwa Tuhan satu-satunya yang menjadi penolong yang setia dalam hidup kita. Firman ini hidup dan menghidupi dalam kehidupan kita.
Segala puji syukur kami hanya untuk-Mu Tuhan. Saat ini kami akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bukakan mata hati rohani kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang Engkau ajarkan pagi hari ini untuk kami semua. Ini pengucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ya. Amin. Shalom Lehin. Ya, hari ini saya akan bawakan sebuah pengajaran apokaliptik. Tapi ada kaitannya dengan zaman sekarang. Makanya saya kasih tema Holy and the Beast. The Holy and the Beast sebenarnya. Agak-agak mirip parodinya Beauty and the Beast ya. Kalau dunia bilang Beauty and the Beast. Kalau kita bilang ada Holy dan juga ada the Beast. Apa maksudnya? Holy bicara tentang kudus. Ya. Kalau Beast binatang ya. Ya, kaitannya dengan Wahyu pasal 13 1 sampai 18. Tapi kita tidak baca semua, ada beberapa bagian yang kita akan baca bersama-sama. Ya. Pertama kita baca ayat 1 sampai 3 dulu. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka terlihatlah kepadaku satu dari kepalanya seperti luka yang parah yang mematikan. Akan tetapi luka yang mematikan itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Ya, 11 sampai 14 kita baca. Dan aku melihat binatang yang lain keluar dari dalam bumi, yang bertanduk 2, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama dan luka parahnya yang telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup itu. Ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah binatang seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Ya. Kalau kita memperhatikan ya, di sini ayat ini bicara tentang akhir zaman. Ya. Ketika Yohanes ini salah satu murid Tuhan Yesus yang menulis, ada berapa banyak Yohanes tulis? Ada yang ingat? Ada berapa kitab yang ditulis Yohanes? Ada 3. Yang pertama Injil Yohanes, yang kedua surat Yohanes, yang ketiga Wahyu. Ya, jangan lupa. Karena ya surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu sebenarnya adalah satu kesatuan, tapi dibuat pisah.
ya, karena dikirimnya bisa jadi itu secara terpisah dan kemudian disatukan. Tetapi intinya ada 3 bagian, ya. 1 surat-surat, 1 kitab nubuatan, 1 Injil. Nah, ketika Yohanes melihat dalam penglihatannya, ya, Tuhan Yesus, Yohanes lagi berada di Pulau Patmos dan dia dibawa Tuhan Yesus ke masa depan, melihat apa yang terjadi di masa depan, di mana di masa depan dia melihat ada antikristus. Ketika antikristus itu ada, kemudian Yohanes yang belum tahu apa-apa, yang tidak mengerti dengan bahasa dunia modern, akhirnya dia menuliskan dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa simbol. Makanya kalau di kitab Wahyu itu banyak sekali simbol-simbol yang ya harus diterjemahkan secara hati-hati sesuai dengan zamannya. Jadi kalau di kita buka kitab Wahyu itu banyak sekali simbol-simbol. Nah, kalau bicara sudah simbol itu bukan alegori, jadi bukan perumpamaan yang ya menyerupai segitu saja, enggak. Tetapi itu banyak simbol, makanya di sini disebut dengan binatang. Nanti kita akan bahas siapa saja mereka. Apakah sudah ada? Apakah belum? Ya. Banyak video-video atau film-film juga yang mengambil tema apokaliptik. Kemudian dia buatlah sebuah cerita-cerita yang ya cerita fiksi. Bahkan ketika saya meminta robot untuk membuatkan gambar poster pertama untuk dia digambarnya gambar ala-ala film horor gitu ya, dan futuristik pula. Ada mobil terbang, ada monster dari laut kayak Godzilla. Ya, itu sih versi robot. Tapi intinya kalau kita baca Wahyu itu bukan fiksi ilmiah, bukan science fiction. Apalagi terutama itu yang untuk kita baca ayat pasal yang ke-13. Kenapa? Karena di situ Alkitab sudah memprediksi munculnya pemimpin dunia masa depan. Ya. Pemimpin dunia masa depan. Sebagai kita sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi dalam iman. Karena banyak orang takut. Kalau dia bicara tentang 666, kadang-kadang mereka dibuat berlebihan. Contohnya ya di zaman sekarang ya memang sudah, apakah patung bisa bicara sekarang? Zaman dulu ya ventriloquist, patung ngomong tapi orang yang ngomong. Tapi kalau zaman sekarang bagaimana? Apakah patung bisa bicara? Bisa. Dengan cara apa? AI. Pakai proyektor, sebuah patung yang biasa itu dikasih mulut, dikasih mata, ya. Kemudian dia ngomong, kita bisa saja. Bahkan sama HP kita bisa ngobrol. Sampai ada developer menciptakan AI yang bisa menemani orang yang kesepian, nggak punya teman, wah, berteman sama AI, jadi ngobrol sama AI, jadi AI memberikan saran-saran. Bahkan seperti yang sudah saya pernah khotbahkan juga, bahkan sudah masuk ke gereja, tuh, ya, masuk ke gereja, bahkan pendeta pun sudah digantikan sama AI. Pengkhotbah diganti sama AI. Nah itu kalau yang seperti itu artinya manusia dikuasai oleh robot. Kayaknya di Pelita saya katakan bahwa kita harus menguasai robot, bukan robot yang menguasai kita. Kita yang menguasai robot itu. Karena kita sudah diperintah sejak kitab Kejadian, kita yang berkuasa, kita yang menguasai. Diberi kuasa dan kita yang menguasai. Makanya jangan sampai robot yang mengalahkan kita. Kita harus menguasai robot itu. Kita minta dia lakukan apa yang sesuai dengan minta kita. Jangan sampai dia yang membuat sesuatu ya kita mengikuti maunya dia. Oke, kembali lagi. Sekali lagi.
kita orang percaya itu harus lebih waspada. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita melihat ada orang-orang pemimpin yang mulai muncul nih. Ya, di dunia ini ada sosok-sosok pemimpin yang tampak menonjol. Kira-kira siapa? Kalau di Indonesia siapa pemimpin paling menonjol? Presiden. Apakah presiden yang paling menonjol? Banyak yang berusaha untuk menggantikan dia. Orang-orang yang tua pun ada juga yang berusaha untuk menunjukkan bahwa dia masih berkuasa. Nah itu. Dan dia biasanya orang-orang yang seperti itu tampil menunjukkan bahwa dia adalah seorang penyelamat. Dia ingin menyelamatkan negara kita misalnya kan. Itu sosok mesianik sebenarnya. Bagaimana dengan dunia? Pemimpin apa yang paling menonjol di dunia? Ya di Amerika sana ya. Itu kalau pemimpin politik. Kalau agama juga ada yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ya kan? Yang tidak kelihatan anak buahnya yang mencoba menguasai dunia ini, menjadikan satu kesatuan agama. Yang kelihatan juga sama, dia juga berkuasa dan dia pemimpin yang unik karena dia bisa punya rakyat seluruh dunia gitu ya. Nah, bagaimana kita? Setiap orang percaya harus memiliki kewaspadaan rohani dan kesetiaan mutlak kepada Yesus Kristus di tengah upaya penyesatan iblis yang meniru otoritas Tuhan. Karena iblis itu berusaha meniru otoritas Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengenali karakteristik penyesatan akhir zaman ini dan kita bisa tetap setia kepada Tuhan Yesus? Mari kita pelajari bagaimana kita harus menghadapi 3 strategi musuh iman kita. Kayak lagu tadi kan bicara tentang musuh, tapi peperangan kita bukan dengan darah dan daging. Ingat, kita memerangi bukan darah dengan daging. Tidak mematikan orang terus masuk surga, enggak. Kita mempertahankan iman itu, jadi martir. Bukan membela agama Kristen, enggak. Agama dan Tuhan kita enggak perlu dibela. Amin. Kita jadi martir karena kita mempertahankan iman. Nah, banyak strategi musuh. Tapi hari ini kita lebih fokus pada 3 strategi musuh iman kita, yaitu dari iblis. Ya. Strategi pertama yang kita perlu waspadai adalah, ya sekali lagi di Wahyu 13 ayat 1-3, di sini ada bicara tentang pemimpin global yang meniru Kristus. Nah, pemimpin global ini meniru Kristus. Digambarkan sebagai binatang pertama. Perhatikan di ayat yang 1 sampai ayat 3. Di sini sekali lagi ada binatang yang keluar dari dalam laut. Tanduknya ada berapa? 10. Ya. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan di kepalanya ada nama-nama hujat. Udah ada beda banget dengan imam ya, imam Lewi, imam besar Lewi. Di sini yang di depan ini ada patam emas, ada tulisannya yang kudus. Beda dengan binatang yang satu ini. Imam yang menyembah Allah itu ada di dalam dahinya ada kata kekudusan, tetapi kalau yang binatang yang satu ini di kepalanya malah ada kata-kata hujat. Kata-kata hujat. Dia, binatang itu yang dilihat Yohanes ini serupa dengan macan tutul. Kakinya seperti kaki beruang. Wah. Nah, dan naga itu memberikan kepada kekuatan. Ada gambar di sini naga ya. Siapakah naga itu?
Dia adalah ular tua, yaitu iblis. Jadi sudah sejak Kejadian sampai Wahyu itu iblis digambarkan sebagai ular. Tapi bukan ketemu ular berarti ular itu adalah iblis, enggak. Kayak ketika di tempat saya itu, ketika ada ketemu ular kecil, tiba-tiba dia teman-teman langsung mau pada bunuh. Ya, pada ular itu bukan ular untuk menggigit manusia, tapi menggigit serangga-serangga yang mengganggu manusia. Ada itu jenis ular yang seperti itu. Ya ular kayak gitu nggak perlu dibunuh. Nah, ketemu biawak, langsung dibunuh, dia sate itu. Padahal biawak itu memang kalau ada kandang ayam dia cari ayam. Kenapa cari ayam? Karena dia mau makan ular kobranya udah pada habis. Dia memangsa ular gitu ya, si biawak ini. Oke, balik lagi. Sekarang kita lihat ayat 3. Di sini ada kata terjadilah kepada satu, terlihatlah kepadaku satu dari kepala-kepalanya itu seperti luka parah. Ya, mungkin gambar di sini kurang begitu jelas. Nanti ada di gambarnya saya akan bagikan. Di situ ada luka, kepalanya luka dan luka mematikan. Jadi salah satu dari kepala-kepala itu ya sudah harusnya udah mau terpenggal gitu ya, lukanya luka mematikan, tetapi luka itu sembuh dan seluruh dunia heran dan mengikuti binatang itu. Jadi ayat ini secara keseluruhan menggambarkan sosok atau sistem yang disebut dengan anti-Kristus, disebut atau dipakai dengan simbol binatang. Jadi dia bukan memikat dunia dengan kekuatan militer, tetapi dengan mujizat palsu. Karismanya luar biasa sehingga seluruh dunia itu terheran-heran dan mau mengikuti dia. Itu kedatangan antikristus. Jadi kata anti dalam antikristus ini berarti artinya apa? Melawan. Dan juga berarti pengganti. Ya, melawan. Kalau antivirus berarti kan antinya virus, melawan virus. Tapi kalau antikristus pengertiannya double, 2. Melawan dan mengganti. Udah melawan Kristus, dia pengen mengganti Kristus pula. Jadi gambarannya seperti ini ya. Ada gambaran jadi binatang yang keluar dari dalam laut. Nah, ini binatang pertama. Binatang pertama ini yang ditunjukkan sebenarnya sebagai seorang pemimpin dunia, pemimpin global, lebih kepada pemimpin politik sebenarnya sih. Lebih siapakah dia kita belum tahu, tapi kita akan lihat tanda-tanda ini yang kita harus waspadai bahwa dia akan muncul sebagai pemimpin politik. Ya, pada saat dunia lagi kacau, dunia ini lagi menuju kepada kekacauan, betul? Masalah seperti yang saya katakan di minggu lalu, masalah di Timur Tengah, tetapi nyampainya ke dapur kita. Di sana masalahnya, tapi nyampainya di dapur kita. Ini kan tidak masalah. Ya, seperti itu. Nah, ketika situasi yang makin lama makin hancur, dunia ini sudah tidak baik-baik saja dalam keadaan ini dan menuju kepada kehancuran, pada saat itu muncullah ada namanya seorang pemimpin politik yang pada saat dia muncul dia akan tampil sebagai sosok yang cerdas, karismatik, menarik. Dia akan menjanjikan solusi yang menurutnya terbaik bagi dunia. Pada saat itu memang dunia lagi butuh seorang pemimpin yang mencoba menyelamatkan masalah dunia. Ya, dan dia pada saat itulah muncul. Ya, masalahnya banyak orang tidak tahu bahwa pemimpin ini di baliknya sebenarnya sebagai pemimpin ini adalah pemimpin boneka. Karena di baliknya ada sosok naga yaitu iblis. Kekuatannya, kehebatannya itu semuanya dari iblis. Jadi ada luka. Jadi sosok pemimpin ini akan mengalami masalah
masalah kesehatan. Ya, akan mengalami masalah kesehatan dan menyebabkan dia hampir meninggal dunia, meninggoy. Tetapi dengan ajaib dia kelihatan sembuh. Ya. Masalahnya keajaibannya ini ternyata sebuah keajaiban yang palsu. Jadi ada luka fatal dan dia sembuh secara ajaib, saya kata tanda kutip. Dan keajaiban ini dia bisa berhasil menipu seluruh dunia. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di Daniel pasal 7 sebenarnya Yohanes itu melihat gabungan binatang-binatang yang sudah digambarkan di Perjanjian Lama di Daniel pasal 7. Ada macan tutul. Kenapa macan tutul? Ya macan tutul, cita, itu cepat sekali kan? Lincah. Jadi pemimpin ini nanti cepat dan lincah. Terus ada bentuk beruang. Kenapa beruang? Karena beruang itu digambarkan sebagai binatang atau hewan yang kuat dan menghancurkan. Jangan dilihat beruang madu kayak kita punya beruang madu, enggak. Beruang madu mah imut-imut, walaupun mematikan juga, cakarnya kan cukup keras gitu ya, tapi ya dibandingkan beruang grizzly, wah beruang madu kita nggak ada apa-apanya. Ya, beruang itu melambangkan kekuatan yang menghancurkan. Lanjut, dia juga ada gambaran singa. Singa ini melambangkan kekuasaan yang megah dan menakutkan. Singa-singa itu jadi digambarkan sebagai raja hutan. Nah, kemudian kepalanya bukan cuma satu, tetapi 7. Angka 7 ini kan melambangkan kesempurnaan ya. Jadi inilah bentuk kelambang atau simbol kesempurnaan kekuasaan duniawi. Kemudian ada 10 tanduk. 10 tanduk ini seperti kekuatan militer politik yang besar. 10 ini spesial. Kalau di sini ada 10 tanduk kekuatan militer. Nah kalau polisi itu kalau dia pergi ke satu tempat, dia tidak pernah diutus dua-dua. Kalau Tuhan Yesus mengutus muridnya berapa? Berapa? Dua-dua. Ke satu tempat 2 orang, ke satu tempat 2 orang. Tapi kalau polisi dan tentara, biasanya kalau ada suatu misi rahasia, yang diutus itu 10. Saya juga baru tahu tadi malam ketika ikut rapat ya, di rapatnya di kampung ya. Ternyata polisi itu kalau pergi itu ada 10 gitu ya. Nah ternyata berkaitan juga dengan 10 tanduk ini. Kenapa? Ini kekuatan militer. Dan mereka biasanya militer ini dia bertugas itu biasanya 10. Kenapa harus 10? Karena itu saling backup. Ada masalah yang satu atau dua, yang lain akan bantu, yang lain akan menjadi penyerang dan yang lain bisa mempertahankan diri. Nah, seperti itu. Jadi ini sebuah kekuatan militer yang sudah sebuah patokan kekuatan militer dunia. Kemudian di atas tanduk itu menunjukkan bahwa kekuasaan ini bersifat memerintah. Ya, mahkota itu ada kalau kita lihat ada banyak di atas kepalanya. Dan tertulis nama-nama hujat. Aduh. Ini bentuk sistem atau penguasa yang tidak hanya bersifat politik tapi juga penguasa yang anti Tuhan. Dia mengambil gelar-gelar ilahi untuk dirinya sendiri dan menuntut penyembahan yang harusnya hanya milik Allah, tetapi dia ambil buat dirinya sendiri. Makanya kita gereja kita kalau ada ketemu gembala, bapak gembalanya tidak ditunduk-tunduk sujud-sujud ya, enggak. Tapi kalau kita lihat ya, kalau versi lain ya ada juga orang yang sampai menyembah-nyembah sujud-sujud gitu ya. Kepada siapa? Pemimpin agamanya. Jadi kalau sampai itu terjadi, dia salah satu adalah anti Kris. Karena apa? Menerima penyembahan. Yang harusnya kita sembah siapa? Tuhan, bukan manusia. Lanjut. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi ada iblis yang memberikan kekuatan, tahta dan kekuasaan kepadanya. Karena apa?
Iblis ini adalah agen utama. Iblis. Ya. Pemimpin ini jadi agen utama iblis untuk apa? Menyesatkan manusia secara terorganisir, jadi tertata dengan baik. Kalau kita lihat di ayat 3 ada luka parah. Banyak penafsir yang melihat ini sebagai apa? Parodi kebangkitan. Jadi kayak Yesus mati yang dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, iblis juga mencoba meniru. Ya, namanya iblis ini kan suka menipu dunia kan. Dia meniru kebangkitan Kristus. Ya. Kemudian apa? Pemulihan kekuasaan itu adalah bisa ada satu kerajaan atau sistem yang dianggap runtuh tadinya atau mati tiba-tiba bangkit kembali. Tapi dengan kekuatan yang lebih besar sehingga manusia atau dunia jadi terpesona. Nah, kata antikristus yang saya katakan ini nggak terlalu berarti satu tokoh besar, tetapi itu bisa juga tentang pribadi atau sistem yang atau pribadi atau sistem yang apa? Ada 3, menolak Yesus sebagai Tuhan, menggantikan posisi Kristus, dan menyesatkan manusia menjauh dari kebenaran. Karena sepanjang sejarah kita melihat pola yang sama terulang kali. Kalau kita lihat ada yang menolak Kristus, ada pemimpin yang menolak Kristus. Yesus bukan Tuhan. Ya, berarti dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Dia menggantikan posisi Kristus. Dia katakan Yesus adalah manusia biasa. Manusia kok disembah gitu kan? Manusia kok disembah? Ada yang kata-kata itu? Ada. Mereka protes. Mereka mengkritik kita. Manusia kok disembah? Tetapi dia sendiri menerima penyembahan. Kenapa? Siapa yang menaati dia berarti sama dengan menaati Tuhannya dia. Artinya taat kepada dia sama dengan taat kepada Tuhan. Kalau nggak taat kepada dia berarti nggak taat kepada Tuhan. Dia menggantikan Tuhan. Nah, Yesus sendiri bagaimana? Dia sendiri adalah Tuhan. Bukan manusia, makanya kita taat kepada Yesus. Nah, manusia akhirnya kalau posisi antikristus ini manusia menjauh dari kebenaran. Kalau kita baca kitab-kitab yang bukan Alkitab, kita akan melihat bahwa manusia akan menjauh dengan kebenaran yang sebenarnya. Mata hatinya itu tertutup pada kebenaran. Nah, itulah antikristus. Kalau kita lihat sejarah, sebenarnya kita ada dua contoh juga yang terkenal. Yang pertama adalah Nero. Jadi ingat anjing Nero ya. Oke, di sini bukan anjing tapi manusia. Nah, Nero ini sebagai pemimpin yang berkuasa dan berpengaruh. Dia dihormati bahkan disembah seperti Tuhan. Nah, itu Nero ini. Tapi dia kejam, saking kejamnya dia suka menganiaya. Hobinya itu menganiaya orang Kristen. Menggunakan kekuasaan untuk apa? Kekerasan. Dia mengangkat dirinya sebagai pusat untuk menindas Tuhan. Apakah ada manusia-manusia mirip Nero? Banyak sampai hari ini ya. Merasa berkuasa karena punya uang. Kalau dia nggak punya uang, merasa berkuasa karena dia punya pengikut atau mayoritas. Merasa banyak, jadi dia merasa benar dan dihormati. Masalahnya dia berkuasa dan menunjukkan memasang tembok atau topeng kedamaian dan toleransi, tetapi sebenarnya adalah menggunakan kekuasaan untuk tujuan pribadi atau kelompoknya. Itulah seperti Nero. Jadi ya, dia menjadikan dirinya pusat untuk menindas umat Tuhan. Bagaimana dengan yang kedua ini? Ini contohnya Hitler. Hitler ini figur yang saya katakan karismatik ya, karismatik.
dan bisa mempengaruhi massa. Banyak orang yang mengikut dia. Kalau kita lihat dokumentasi ini rekamannya kan, bukan cuma 1-2 orang yang ikut, tapi ribuan ya. Dia bawa visi besar dan menarik, dan akhirnya banyak orang tertarik. Masalahnya kehadirannya itu menghasilkan kehancuran besar, termasuk pembantaian jutaan orang. Bahkan sebagian orang juga menyembahnya. Kenapa menyembahnya? Kenapa dia meluk-melukan Hitler? Karena dia setuju dengan apa yang diperbuat Hitler. Karena membantai satu etnis. Justru karena mencoba membantainya, tapi nggak habis-habis juga etnisnya sampai hari ini ya, yang dibantai. Nah, sekali lagi, intinya dia menunjukkan karisma tanpa kebenaran. Punya karisma tanpa kebenaran itu hasilnya 0. Kuasa tanpa moral 0. Kenapa? Pengaruh yang dibawa adalah membawa kehancuran. Jadi polanya mereka sama, 2 orang ini. Mengangkat diri, menyesatkan banyak orang, menggunakan kuasa tanpa takut akan Tuhan. Nah, 2 contoh ini adalah tipe atau bayangan antikristus kecil. Ya, kenapa saya bilang antikristus kecil? Karena nanti ada yang besar. Antikristus kecil itu, siapapun dia, mereka adalah sosok antikris kecil. Mari kita buka. Saya tidak tampilkan di layar ya. Siapa saja antikristus kecil, mungkin Bapak Ibu mengenalnya. Mari kita buka Alkitab masing-masing. 1 Yohanes pasal 4. Ya, tidak ada di sini ya, tidak ada di LCD. Buka 1 Yohanes pasal 4. Sudah dibuka Alkitabnya masing-masing? Buka ya. Ayat yang ketiga. 1 Yohanes 4 ayat 3. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca bersama. 2, 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Siapa antikristus kecil? Siapa saja yang tidak mengakui siapa? Yesus. Berarti siapapun dia yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Dan roh itu adalah roh antikristus. Apakah sudah ada? Sudah ada. Sudah hadir di dunia. Mereka saja, siapa saja itu? Dan dia adalah antikristus. Nah, kalau antikristus huruf A-nya besar, ini di dalam Wahyu 13. Dan juga ada di 2 Tesalonika pasal 1 sampai 4. Nah, ini adalah antikristus yang versi A-nya besar, artinya puncaknya. Ya. Ini ada figur yang pada akhirnya akan memiliki kuasa global. Seperti yang saya katakan, dia punya karisma luar biasa, punya kemampuan untuk menipu dunia, dan secara terbuka meninggikan diri melawan Allah. Inilah yang disebut dengan antikristus. Jadi antikristus versinya yang puncak atau A-nya besar. Mari pahami pola antikris supaya kita tidak salah mengikut pemimpin yang anti dengan Kristus. Karena tidak semua orang yang karismatik itu berasal dari Tuhan, termasuk gereja karismatik, pelayanan karismatik. Enggak semua karismatik itu berasal dari Tuhan. Tidak semua yang berpengaruh membawa kebenaran. Kuasa tanpa Kristus itu hanya menjadi alat kehancuran. Masih ingat di Wahyu kita diminta untuk apa? Bijak. Oleh sebab itu 1 Yohanes 4 ayat 1 katakan, mari kita baca bersama-sama dengan tegas. 2, 3. Ujilah
roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari? Kita harus menguji apakah mereka berasal dari Allah. Karena itu sebagai gereja kita harus mengenal kebenaran firman Tuhan, peka secara rohani, tetap berpegang pada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Jangan kita terpukau oleh karena pemimpin atau janji-janji damai duniawi. Kita harus tetap fokus mencari Yesus Kristus, bukan mencari siapa anti Kristus. Amin. Nah, strategi kedua yang kita harus pahami sini adalah dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 14. Di sini ada lagi sosok yang menjadi binatang kedua. Kita harus waspada dengan apa? Nabi palsu. Waspada dengan kehadiran nabi palsu. Suatu saat nanti satu dunia satu agama, satu dunia satu agama. Ya, 11 sampai 13 14. Sini ada binatang lain keluar dalam bumi dan bertanduk dua seperti anak domba. Ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang itu yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya disembah. Penghuninya menyembah binatang pertama. Ya, jadi binatang kedua ini membuat binatang pertama disembah. Dan dan ia mengadakan tanda-tanda dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit. Dan semua orang tuh ya, jadi mereka lihatnya. 14, ia menyesatkan mereka dan diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung. Untuk apa? Menghormati binatang itu yang luka oleh pedang. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada gambaran binatang. Jadi binatang ini muncul dari bumi. Nah, artinya muncul dari bumi ini kalau ditafsirkan itu lingkungan itu stabil, lebih yang stabil, atau bahkan dari karangan religius, artinya karangan agama, beragama. Lihat namanya orang agama kan jadi akhirnya itu stabil gitu. Orang Indonesia kalau nggak punya agama dipandang hina, betul? Makanya di KTP kita selalu punya ada kolom agama. Dan dicantumkan agama kita apa. Dan orang yang tidak beragama akhirnya dipandang sebelah mata oleh sebagian besar Indonesia. Artinya Indonesia sangat menyukai dengan agama. Makanya banyak orang-orang yang suka menunjukkan dirinya bahwa dia beragama. Dari mana? Dari sifatnya, dari caranya, dari cara bicaranya, dari pakaiannya. Kelihatan bahwa dia orang yang beragama. Jadi inilah yang disebutkan lingkungan yang kelihatannya dari luar stabil. Tapi masalahnya hanya di luarnya saja karena yang hanya di luar saja itu ya kelihatan di luar saja. Bahkan di Gereja pun ada sosok pendeta yang di luarnya kelihatan, luar biasa. Saya katakan Gereja kenapa? Memang pendeta ini manusia. Tapi kalau sudah salah atau dia sudah disesatkan, itu berbahaya. Makanya dipecatlah dari Gereja, keluar pendeta Gereja ini sehingga dia tidak menjadi gereja gembala Gereja lagi. Kenapa? Ketahuan berbuat salah. Ya, dipecat dengan tidak hormat. Mundur. Artinya begini, orang kelihatan di luarnya itu dia belum tentu apa yang di dalam. Inilah yang digambarkan sebagai binatang kedua, nabi palsu. Punya penampilan yang menipu. Dia memiliki tanduk seperti anak domba. Kelihatan nggak ya? Ya. Jadi gambaran seperti anak domba, tetapi dia binatang yang membawa penipuan. Jadi nabi yang suka menipu, nabi palsu. Jadi kenapa domba? Karena biasanya domba itu bukan seperti binatang yang berbahaya ya, karena domba itu herbivora, bukan karnivora.
Jadi artinya dia terlihat tidak berbahaya, lembut, bahkan tampak suci. Kenapa pakai domba? Karena dia meniru Kristus. Yesus disebut anak domba, amin. Dan dia menipu manusia, seolah-olah dia berasal dari kalangan, bahkan kalangan Kristen sendiri. Tetapi masalahnya, ketika dia berbicara, yang keluar bukan suara Kristus, tetapi suara naga. Jadi meskipun penampilannya tampak baik, tapi perkataannya itu penuh dengan tipu daya. Karena berasal langsung dari mana? Dari si iblis. Dan secara tidak sadar dia mengarahkan penyembahan manusia yang tadinya harus menyembah Tuhan, akhirnya menyembah setan. Karena memang tugas utamanya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memaksa penduduk bumi menyembah binatang pertama, yaitu antikristus yang pertama itu. Ya, hati-hati dengan nabi palsu yang seperti ini. Tampak di luarnya sebagai orang baik, orang beragama, tetapi ternyata membawa penyesatan. Seperti yang saya katakan di ibadah doa. Salah satu keluarga saya pakai nama marga saya, tapi pengajarannya bukan Kristen Ortodoks. Kenapa dia bilang saya bukan Kristen Ortodoks? Karena dia menganggap Tritunggal itu adalah sesat. Dia bilang penyesatan, ya. Dan pengajarannya benar-benar sesuai seperti gurunya. Nah, ini benar-benar saya nonton videonya yang geleng-geleng kepala. Ya ampun, kenapa dia begini? Tapi ya begitulah, namanya manusia kan, ikutin gurunya. Begitu juga dengan kita, ketika saya mengajarkan sesuatu bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan, maka semua jemaat juga akan mengikuti bahwa Yesus adalah Tuhan, sesuai dengan apa? sesuai gurunya. Tapi kalau saya bilang Yesus Kristus bukan Tuhan, kemudian jemaat mengikuti, berarti sesuai dengan apa yang diajarkan. Tapi saya tidak katakan seperti itu. Saya mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, karena Alkitab sendiri yang mengatakan demikian. Amin. Yesus adalah Tuhan. Ya. Bagaimana dengan Trinitas? Dia sosok kedua dari pribadi Allah Tritunggal kita. YC adalah gereja Trinitarian. Artinya percaya bahwa ketika Allah datang ke dunia, ya, dia 3 dalam 1, 1 dalam 3. Karena memang sosok Tritunggal itu sangat sulit untuk dijabarkan secara logika yang paling yang mendetail. Sehingga saya sering pakai analogi. Analoginya apa? Kita sendiri, manusia. Ya, kita tidak punya 3, tetapi kita ada 3 dalam 1, betul? Kita punya 3 dalam 1. Saya sendiri yang bentuk yang kelihatan ini, tetapi di dalam saya ada roh saya, ada jiwa saya. Dan bukan hanya 1 Wesley, ada 3 Wesley, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu ditulis di Alkitab. Tubuh, jiwa, roh itu ditulis di Alkitab. Bagaimana kan Allah kita yang kita sembah? Bapa, Putra, dan itu tertulis juga di Alkitab. Artinya ini bukan sesat. Nah, saudara jauh saya yang satu marga ini bilang katanya Tritunggal adalah sesat. Nah, hati-hati dengan yang seperti itu. Karena dia, saya katakan, jadi akhirnya mengikuti ajaran gurunya, menganggap Tritunggal adalah sesat. Kalau nabi palsu akan muncul seperti itu contohnya. Enggak jauh-jauh dari kalangan orang yang beragama, dan kita harus hati-hati. Karena kalau mengikuti dengan yang pengajaran yang salah, bisa terikut dengan ajaran salah dan menyembah anti Kristus. Makanya kalau di WhatsApp gereja, bolehlah kita sharing-sharing pengajaran yang lain. Tetapi kita harus pilih-pilih siapa yang kita harus sharing. Tokoh pembicara siapa? Nah, jangan sampai dia
mengajarkan satu yang fatal, semoga kita sharing juga pengajarannya dia. Kalau ngutip perkataannya boleh, silakan. Selama itu perkataannya itu sesuai dengan firman Tuhan, bukan pengajaran utuhnya. Nah, lanjut. Nah, binatang kedua, nabi palsu ini dia suka memanfaatkan keajaiban. Dia suka menggunakan kesembuhan, ya, kesembuhan tanda kutip ya, bentuknya ajaib dari binatang pertama yaitu antikristus itu untuk meyakinkan orang supaya tunduk. Dan dia suka meniru mujizat. Meniru mujizat, dia melakukan tanda-tanda dahsyat termasuk menurunkan api. Ini model tiruan ya, turun seperti nabi-nabi zaman dulu di Alkitab. Contohnya nabi seperti Elia kan, dia minta api turun dari langit baru turun dari piring. Jadi minta petir der ya. Petir juga turun. Nanti si nabi palsu ini juga bisa melakukan yang sama. Dengan kejadian teknologi zaman sekarang bagaimana kita bicara minta api dari surga? Gampang. Ada dua cara. Yang satu adalah dengan memakai alat sederhana seperti penangkal petir. Yang kedua dengan cara juga sederhana, cara menangkap cahaya matahari. Tapi kalau itu dikemas menjadi satu pertunjukan, maka terciptalah sepertinya keajaiban. Keajaiban palsu. Seperti yang, ya, saya tidak pernah memakai sulap itu untuk menunjukkan saya punya keajaiban, enggak. Saya selalu pakai sulap saya untuk menjadikan sulap itu jadi ilustrasi. Makanya sampai saat ini anak-anak tidak pernah menganggap saya sebagai sosok yang pembuat mujizat, enggak pernah. Kalau di pandang mereka, ya mereka tahu saya guru sains. Dan semua sulap-sulap yang saya lakukan itu ada penjelasan ilmiahnya. Nah, seperti itu. Dan mereka tidak pernah menganggap saya sebagai pembuat mujizat. Nggak ada. Ya. Nggak pernah dia mereka minta ambil makanan dari tangan kosong gitu ya. Nggak pernah. Saya tidak pernah menunjukkan seperti itu. Walaupun saya bisa. Nanti mereka pikir nanti Mr. Wesley bisa buat sesuatu yang mujizat. Oh, tidak. Nah, masalahnya nabi palsu ini suka membuat mujizat. Hati-hati dengan seperti itu. Mujizat mereka tuh mujizat palsu. Banyak kalau kita lihat fake miracle, kalau kita cari mujizat palsu atau bahasa Inggrisnya terus saja kata fake miracle akan muncul di YouTube. Contoh-contoh pendeta-pendeta yang suka melakukan hal itu. Membuat mujizat tapi palsu. Kenapa? Ya orang yang di depannya yang datang ke depan sepertinya mati kemudian hidup, ya ternyata gak mati. Tangannya yang tadi patah itu kemudian jadi sembuh. Ya itu semuanya pertunjukan panggung saja, bukan mujizat. Nah hati-hati dengan seperti itu. Kenapa? Kalau seperti itu maka lama-lama kita mengikuti dengan ajarannya dan menjadi sesat. Karena banyak ya, nabi-nabi palsu ini berperan seperti hype man. Oh, dia sebenarnya pendukung utama antikristus. Dia membentuk apa yang saya istilahkan di sini dengan unholy trinity. Ya, unholy trinity berarti trinitas yang tidak kudus. Jadi trinitas yang tidak kudus ini naga atau setan ini sebagai bapaknya, kemudian antikristus sebagai anaknya, dan juga nabi palsu bertindak seperti Roh Kudus. Kalau yang kita bilang ya, trinitas sebenarnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi kalau mereka punya juga setan, antikristus, dan nabi palsu. Dan mereka sangat menyembah dengan sesuatu yang mati, benda mati, membuat sesuatu yang benda mati kemudian dipuja-puja. Pemujaan ini menjadi zaman sekarang itu bukan sesuatu yang baru, karena pemujaan zaman sekarang itu lebih ada dalam dunia AI. Makanya pemujaan tren dan teknologi itu semakin marak.
Kalau kita lihat Wahyu 13 ayat 14, di sini ada sebenarnya yang terjadi yang disebut dengan penyembahan patung. Penyemujaan pada tren teknologi. Karena yang namanya pemujaan itu nggak mesti harus kayak berhala fisik, kayak patung, enggak. Tapi apapun itu yang menuntut kesetiaan tertinggi adalah pemujaan terhadap patung. Misalnya, dalam suatu gereja, budaya konsumerisme itu tinggi sekali. Ketika saya berkhotbah di youth, saya bicara tentang algoritma, dan sebagian anggota youth mempertanyakan apa maksudnya Kak Wes menyebutkan ini, suatu sosok yang saya sebutkan itu. Kenapa? Mereka bertanyakan, saya tanya balik kenapa? Ya mereka sebut ternyata adalah kalau nggak toko hijau, toko oranye. Ya seperti itu. Kalau nggak toko hijau, toko oranye, mereka swipe nyari diskonan gitu ya, nyari flash sale gitu ya. Wah. Jadi ini sebuah sistem yang memaksa kita orang-orang itu akhirnya dipaksa oleh lingkungan sosial yang punya gaya hidup tertentu. Akhirnya kita mengikuti orangnya membeli apa kita ikutan gitu ya. Jadi lagi sambil dengerin khotbah ternyata pada saat itu di youth ya, dengerin khotbah yang mereka lagi nyari diskonan. Bukan buka Alkitab tapi nyari diskonan. Pakai HP silakan di gereja tapi buka Alkitab. Amin. Nggak masalah sih buka HP. Saya di gereja kita ini nggak strict ya. Ada gereja yang benar-benar nggak boleh bawa HP di gereja. Ya. Tapi ada orang yang malah bukanya buka diskonan misalnya kan ya. Yang lainnya gimana? Ya nggak tahu buka apa ya. Silakan. Nah, inilah yang namanya sebuah ekosistem yang dipaksa oleh nabi palsu menyembah teknologi. Nah, bagaimana dengan orang-orang lain? Ada juga yang mereka menyembah, saya katakan kutip ya, menyembah teknologi dengan cara suka mengganti-ganti HP. Ganti HP terbaru, ganti kendaraan terbaru, ganti baju dengan merek terbaru, segalanya serba baru. Saya pakai baju sampai benar-benar robek, sampai terobek nih. Diprotes sama istri saya, kenapa bajunya sudah jelek dan pasti dipakai lagi? Enak, adem gitu ya. Makin lama, makin tua, makin adem gitu. Baju itu. Tapi itu kebiasaan cowok ya. Kalau cewek ya silakan ya, ketika ganti baju ikutin tren. Tapi intinya bukan berarti nggak boleh ngikutin tren, tapi terlalu terpaku dengan tren sehingga kita memaksakan diri walaupun nggak mampu, itu yang salah. Udah tahu miskin, terus maksa gitu ya. Nah itu juga jadi salah. Itu pendapat orang dunia. Artinya kalau nggak mampu jangan maksa diri, amen. Kalau maksa diri artinya kita jadi sama mengikuti kata penyembahan kepada patung sukses secara materi. Hati-hati dengan seperti ini. Karena orang-orang seperti ini kalau kita mengikuti, jadi kita menjadi orang Kristen yang takut kehilangan status sosial daripada takut kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Jauhkanlah kita seperti itu. Nah, ada strategi kita ketiga yang kita harus waspadi. Dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Di sini ada ujian kesetiaan. Kita harus waspada dengan munculnya tanda binatang. Ada kalau kita baca ayat 16, 17, 18, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil besar, kaya atau miskin, mereka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau di dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini dipertekankan oleh Yohanes adalah hikmah. Barang siapa yang bijaksana baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Nah, si binatang ini atau antikristus ini memaksa semua lapisan masyarakat
Ya, dari kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, hamba, untuk menerima tanda pada tangan kanan atau dahi mereka. Tanpa tanda ini, tidak ada seorang pun bisa melakukan transaksi ekonomi. Ya. Mari kita lihat konteksnya. Kalau di sini nabi palsu ini di ayat ini digambarkan memiliki kuasa sihir atau tanda dahsyat untuk menyesatkan manusia. Supaya apa? Manusia menyembah binatang buas itu atau antikris. Nah, kemudian dalam ekosistemnya, dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa makan, bisa hidup, nah, siapa saja itu yang harus punya tanda 666. Kenapa 666? Nah, kita lihat. 6 ini kan bukan angka 7. Kalau angka 7 itu melambangkan kesempurnaan, itu simbol. Masih ingat kitab Wahyu banyak simbol ya. Sedangkan 6 melambangkan ketidaksempurnaan. Manusia diciptakan pada hari keberapa? 6. Tuhan beristirahat, kata tanda kutip beristirahat, hari ke-7. Karena dia memberkati pada saat hari ke-7. Nah, inilah bicara tentang sempurna dan tidak sempurna. Kalau 666 itu menekankan kegagalan total manusia yang mencoba menyamai Allah. Nah, bagaimana dengan tanda di tangan sama dahi? Ini ditafsirkan sebagai simbol kesetiaan, bukannya sebagian, tetapi total dalam tindakan pikiran pada sistem antikristus. Jadi bukan hanya sekedar tanda fisik ya, cap gini, enggak. Ya. Tanda itu melambangkan kontrol atas pikiran yang di dahi, kemudian tindakan di tangan, dan kontrol ini dipaksakan melalui apa? Sistem ekonomi, di mana orang tidak bisa membeli atau menjual tanpa tanda tersebut. Kalau ditarik dengan situasi zaman modern, itu bisa saja terjadi, bukan ya sebentuk kesetiaan kita melakukan sesuatu itu biasa terjadi dan bisa terjadi. Karena sejak sudah tahun 2022 orang sudah bisa bayar pakai dengan tanda yang ditaruh di tangan. Ya, ini contohnya. Ya, bayarnya pakai mana? Ya, taruh aja tangannya. Bayar. Ya. Tapi ini sebenarnya ini sebuah teknologi yang disebut dengan NFC. Siapa yang punya NFC HP-nya? Adakah yang punya NFC HP-nya? HP saya dulu nggak punya NFC-nya. Jadi kalau ini saya no bank sama istri saya. Bahkan tablet saya tuh nggak punya NFC-nya. Nggak ada. Tetapi kartu member ventriloquist untuk ngomong boneka ada NFC-nya. Misalnya kalau kita untuk apa itu? Itu adalah e-money. Kalau kemana-mana kita bayar tap saja kan kartu itu kan. Kalau nggak ada kartu itu ya pakai HP juga bisa tap. Ada. Selama dia punya ada fitur NFC. Ini sebuah contoh yang nantinya ngarahnya ke sana. Yang sudah dibuat pelan-pelan nanti arahnya ke sana. Ini kan dunia modern kan udah gampang untuk pakai itu. Memang belum bentuk 666, bukan tanda seperti fisik seperti itu, tapi sistemnya udah mengarah ke sana. Artinya tanda-tanda akhir zaman Tuhan Yesus mau datang sudah ada makin dekat. Amin. Ya. Ini NFC, bentuk kesetiaan dari kita. Kita biasanya diminta untuk membuat kartu, betul? Kalau punya bank harus punya kartu tidak? Punya, harus punya kartu ATM kan? Dan biasanya kalau selain ATM kita juga punya ada kartu-kartu yang namanya e-money. Dan member card juga itu ada e-money. Misalnya belanja ke salah tempat kerjanya si Ibu Melda gitu kan. Ada membernya kan? Tujuannya apa? Supaya setia, betul? Iya. Pelanggannya setia di satu tempat. Caranya bagaimana? Punya member card. Itu penting gitu. Supaya apa? Datang ke situ belanja gitu kan. Nanti kita dapat poin. Poinnya itu nanti bisa dijadikan hadiah lagi ya, untuk dapat hadiah.
Paling tinggi hadiah apa dari yang buat pelanggan biasanya? Voucher 50.000. Nah, itu lumayan ya. Potongan harga 50.000. Belanja baju harga 90.000, kita cuma bayar berapa? 40.000. Tapi ingatlah, yang namanya dunia nggak ada yang namanya gratis. Harus ada yang dibayar, betul? Nah, begitu juga dengan e-money. Dapatkan e-money pun harus bayar. Saya dapat member e-money dari komunitas saya, komunitas ventriloquist saya, ya saya harus bayar untuk dapatkan kartu itu. Memang akhirnya kartu itu bisa dipakai untuk misalnya bayar parkir motor gitu. Karena saya hanya punya motor, nggak bayar parkir motor. Atau mungkin lewat tol nanti pakai itu bayar pinjam e-moneymu ya, kartunya tempel ya, untuk bayar. Nah, itu sebuah transaksi ekonomi yang saat ini sudah mulai dilakukan. Orang harus punya itu supaya setia. Nah, antikris juga sama. Supaya setia kepada antikristus itu kita harus punya tanda. Nanti akan tandanya ya di tangan. Yang akan di tangan kita itu sebuah tindakan. Ya, dimulai dari tindakan supaya untuk kesetiaan. Di dahi supaya kita tetap hormat atau mengikuti apa permintaannya. Itu sudah. Sistemnya sudah dibangun sejak zaman sekarang. Kita harus periksa hidup kita, apakah pikiran dan tindakan kita ditandai oleh nilai-nilai dunia, beast, atau oleh Yesus Kristus yang Maha Kudus, yaitu holy. Makanya saya katakan holy and the beast. Jadi kesimpulannya hari ini kita pelajari adalah kita sedang berada dalam panggung sejarah, amin. Di mana dunia ini semakin gelap. Bukan cuma langit aja yang gelap, tapi dunia gelap. Dan untuk menghadapinya kita harus membutuhkan hikmat. Dalam pertarungan antara holy and the beast, musuh selalu mencoba meniru kesucian Allah dengan trik dan mujizat palsu. Tetapi ingatlah bahwa sihir, penyesatan tidak akan pernah menandingi otoritas Kristus Sang Kudus. Amin. Jadi jangan menunggu sehingga masa kesusahan besar itu tiba. Jangan sampai tunggu itu masalah kesusahan tiba itu untuk memilih pihak di mana kita berdiri. Jangan sampai kita tidak terangkat di surga. Amin. Yang tidak terangkat bagaimana? Ya ketinggalan ya. Masuk masa kesengsaraan. Hari ini kita harus ambil keputusan untuk tetap menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jangan sampai hilang, lepas itu hanya untuk mengikuti dunia. Jauhkanlah itu dari kita, amin. Pastikan setiap pikiran kita yang didahi dan tindakan atau di tangan kita itu sepenuhnya selaras dengan Sang Firman, Sang Anak Domba, karena hanya di dalam kekudusannya terdapat kebebasan yang sejati. Biarkan hidup kita menjadi saksi yang tidak tergoyahkan di tengah ilusi dunia ini. Amin. Demikianlah pengajaran kita tentang Holy and the Beast. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah kembali diingatkan bahwa dalam dunia ini yang menuju ke sebuah kegelapan yang makin suram, kami harus menghadapinya dengan hikmat. Kami tetap menerima dan berpegang teguh pada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini setiap kami yang hadir di tempat ini, kami akan menaruh pikiran kami dan tindakan kami sepenuhnya agar tetap selaras sesuai dengan firman Tuhan. Karena kami akan percaya hanya dalam kekudusan-Mu lah Tuhan kami memperoleh kebebasan sejati. Kami tidak akan goyah, dan kami tetap menjadi saksi di tengah dunia yang makin goyah ini Tuhan. Ini kami serahkan kehidupan kami. Kami yakin kami akan tampil sebagai umat yang pemenang. Kami mengucap syukur karena Engkau luar biasa. Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Oleh itu kami memberikan kehidupan kami hanya untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kita semua diberkati pada pagi ini sebagai pencerahan bagi kita, dan tentunya kita perlu hikmat yang daripada Tuhan. Kita berdoa minta tuntunan, kekuatan, dan iman kita tetap teguh di dalam Yesus Kristus, agar kehidupan kita tetap dijaga, dilindungi, diluputkan daripada hal-hal yang jahat. Keadaan dunia semakin menakutkan, tidak baik-baik saja, tetapi kita percaya kasih Kristus terus melingkupi, menaungi hidup kita, asalkan kita tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita akan berikan persembahan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur untuk siang hari dan waktu kesempatan pada saat ini kami boleh sama-sama beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terlebih kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan, biarlah Engkau terus Tuhan mewartakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan ada firman Tuhan yang masih menuntun hidup kami di dalam hidup sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau terus memberi kami hikmat, hati yang bijaksana Tuhan, untuk kami boleh berpegang teguh pada firman Tuhan, bahwa iman kami terus terjaga dan terpelihara oleh Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Wesley yang Kau sudah utus, Kau pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Kau terus tambah-tambahkan hikmat, maripat, pewahyuan, urapan yang baru turun di atas hamba-Mu, terlebih kekuatan, kesehatan, berkati dalam pekerjaan, pelayanan, dan rumah tangganya diberkati Tuhan. Kami juga jemaat-jemaat-Mu yang sudah diberkati, kami terus semakin setia dan kami jadi murid yang senantiasa dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Terima kasih Yesus, yang hari ini kami akan berikan persembahan syukur kami Tuhan. Kami biarlah memberi dengan sukacita, Engkau memberkati lumbung-lumbung usaha pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan terus buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Sambil nanti persembahan disiapkan, saya membaca dulu sebagai pengumuman kita siang hari ini kegiatan sepekan ibadah KKA pada hari Kamis. Nanti tanggal 7 memimpin pujian Panuel, renungan Ibu Gembala bertempat di gereja, yaitu keluarga Bapak Marsal. Ibadah doa hari Jumat, pemimpin pujian Ibu Melda, renungan Ibu Dea bertempat di gereja. Kemudian Ibu Dela, maaf. Ibadah Minggu pada tanggal 10, pemimpin pujian Saudari Kristi, firman Tuhan Bapak Wesley, keyboard Bapak Stanley, sekolah Minggu Ibu Ria, operator LCD Saudari Louis, operator sound system Saudari Stihol dan Bella. Kita terus semangat maju bergandengan tangan di dalam pekerjaan Tuhan yang ada di GSJ Batu Ampar, ya. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita ngangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Seperti
patut bersyukur siang hari ini kita sudah menjalankan ibadah kita. Biarlah pada saat ini kita sama-sama minta pimpinan, tuntunan, kekuatan Tuhan di sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan senantiasa melingkupi menyertai langkah hidup kita. Mari saya undang ajak kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji namamu Yesus. Kami memuji akan Engkau Yesus. Kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami boleh menikmati di dalam kehidupan kami hari lepas hari anugerah kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terlebih pada siang hari ini Tuhan, kami datang minta tuntunan, pimpinan, kuasa Roh Kudus-Mu terus memegang hidup kami Tuhan, terus melingkupi hidup kami, biar kami hidup senantiasa boleh menyenangkan hati Bapa, biar kami boleh menyuguhkan hati-Mu Tuhan. Layakan kami Bapa saat ini Tuhan. Mungkin secara manusia kadang kami lemah Tuhan, kadang kami jauh daripada-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah jauh dan meninggalkan hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus, kami patut bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hidup, Raja di atas segala raja yang terus berdaulat memimpin hidup kami Tuhan. Kami saat ini berdoa khusus bagi saudara kami yang tidak hadir pada saat siang hari ini dalam ibadah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau terus melawat hidup mereka Tuhan. Bagi yang berbeban berat Tuhan, memiliki pergumulan hidup Tuhan Yesus, Engkau tolong, Engkau bukakan jalan Tuhan. Biar mata rohani mereka terbuka, bahwa mereka sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan satu-satunya yang menjadi penolong Tuhan di dalam setiap mengatasi persoalan pergumulan hidup Tuhan. Jangan mereka undur daripada-Mu Tuhan. Kami mengasihi jiwa mereka Tuhan, jangan sampai terhilang daripada Tuhan. Mari Engkau Tuhan raih hidup mereka, jamah hati mereka Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka boleh datang kembali Tuhan. Ada kerinduan, ada roh haus untuk mau datang beribadah bersekutu di rumah-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap penghalang-penghalang roh-roh yang melemahkan iman mereka, kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mengasihi jiwa mereka Tuhan. Mari Tuhan Engkau
Engkau tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di dalam hidup mereka Tuhan, dan mereka melihat kuasa mujizat-Mu yang besar masih ada, masih berlaku hingga saat ini Tuhan. Bagi mereka yang saat ini Tuhan, saat mengalami kesusahan, kesedihan, Tuhan Yesus, Engkau terus hiburkan mereka. Kami percaya Roh Kudus ada hadir memberikan pertolongan bagi mereka yang berkekurangan Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan hidup saat ini Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh saat ini Tuhan, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib itu memberikan kuasa kesembuhan mujizat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga menerima kesembuhan. Terlebih bagi Bapak Gembala kami Tuhan, secara khusus kami tidak henti-henti berdoa Tuhan, jamahan kuasa darah-Mu mengalir di atas tubuh hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba-Mu Bapak Weli Kilapong boleh senantiasa melayani Tuhan di tempat ini. Itu yang menjadi kerinduan kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, hari demi hari, biar kesehatannya semakin pulih dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Ibu Gembala yang mendampingi, terus berikan kesabaran, roh sukacita di dalam merawat dan melayani Bapak Gembala Tuhan. Kami percaya kekuatan ekstra yang udah daripada Tuhan berikan, apapun yang menjadi kebutuhan hamba-Mu Kau cukupkan, Kau berkati. Kami percaya kuasa-Mu yang besar, kuasa-Mu yang tidak terbatas Tuhan, terus memelihara hamba-Mu. Dan juga kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani, yang kerja di ladang-Mu Tuhan, baik di perkotaan, di pedesaan, di mana saja mereka Engkau utus Tuhan, Engkau panggil untuk melayani. Biar Engkau terus berikan hati kepada mereka, hati yang benar-benar melayani, memenuhi panggilan-Mu Tuhan, untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan yang perlu diselamatkan, yang boleh mendengarkan kabar baik, kabar keselamatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, pendeta-pendeta yang ada, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau dengar, Engkau jawab setiap seruan doa hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami tetap berdoa Tuhan, apa yang menjadi rencana wanita terpuji seKalimantan Tuhan, apa yang sudah direncanakan Tuhan, Engkau yang mendahului, dan Tuhan senantiasa yang akan menyertai sehingga acara ini boleh terlaksana Tuhan dengan lancar dan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan roh kesatuan hati Tuhan, memberkati para panitia yang mempersiapkannya Tuhan, berikan mereka hikmat urapan-Mu Tuhan, mereka boleh melayani Tuhan dengan sukacita Tuhan, mempersiapkan segala dana-dana yang diperlukan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati, mencukupi tepat pada waktunya nanti, dan memberkati juga tempat yang akan dipakai. Engkau kuduskan dan kuasa-Mu Tuhan, biar ada hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja di tempat yang akan diadakan acara wanita terpuji ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Terus kami bawa di dalam doa Tuhan, terus lingkupi dengan kuasa-Mu, tutup, bungkus, lindungi bangsa kami, bangsa Indonesia, dijauhkan, dihalaukan dari hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak baik Tuhan. Biarlah bangsa ini bangsa yang terus mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Roh takut Tuhan, roh pertobatan ada di bangsa kami, bagi pemimpin-pemimpin yang melaksanakan setiap tugas-tugas yang ada di pemerintahan di negara kami ini Tuhan, presiden, wakil presiden, semua aparat negara dari tingkat tertinggi sampai terendah Tuhan, kami percaya mereka ada di dalam urapan dan pimpinan-Mu, terlebih hidup yang bijaksana dan takut akan Tuhan di dalam menjalankan setiap tugas mereka, dan mendatangkan damai sejahtera bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Berkati juga kota Balikpapan Tuhan, apa yang dialami saat ini Tuhan, Engkau tahu, Engkau melihat Tuhan. Bapa, Engkau ampuni apabila ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, berikan mereka roh takut Tuhan bagi pemimpin kepala yang ada di kota kami, kota Balikpapan ini Tuhan. Biarlah mereka menjalankan dengan seturut dan kehendak-Mu, bukan dengan kekuatan mereka Tuhan, bukan mementingkan hak pribadi mereka, tetapi mereka ada kepedulian Tuhan untuk kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di kota Balikpapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Bapa, kami hanya serahkan tangan dan tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bekerja Tuhan. Dan Tuhan memberikan sukacita dan kemenangan dalam hidup kami. Kami tidak undur, kami tidak jauh dan lemah yang daripada Tuhan. Tapi kami terus memiliki persekutuan yang indah. Tapi kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan sudah memberkati dan melawat ibadah kami. Dan kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami ucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kau masih menyertai kami dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kiranya tetap Engkau selalu berserta kami dan jadikanlah kami selalu saksi hidup dimanapun kami berada Tuhan. Baik itu kami di rumah, pekerjaan kami, atau dimanapun apa yang kami lakukan. Lalu melindungi kami Tuhan dari mara bahaya. Kau melihara kami Tuhan dalam kesehatan, memberkati keluarga kami, memberkati pelayanan kami, pekerjaan kami juga Engkau berkati. Kami ingin percaya Tuhan, kasih karunia dan kemurahan-Mu akan mempengaruhi dan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan sekarang umat Tuhan yang diberkati, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di waktu masuk, diberkatilah engkau di waktu keluar. Apapun yang engkau kerjakan akan berhasil karena Tuhan menyertai. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.